Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan-kenikmatan, di antaranya nikmat iman dan nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan, nikmat umur yang panjang, nikmat kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lain yang tentunya tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Terus menerus kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik bersyukur secara lisan, secara hati, dan juga perbuatan. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya, sahabat, pengikut sampai hari kiamat. Hadirin dan hadirat, Bapak, Ibu, saudara, saudari jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam itu dibangun di atas 5 pondasi yang diistilahkan dengan rukun Islam. Jadi agama Islam itu terbangun atas 5 dasar, 5 pondasi. Seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa hajjil baiti, wa shaumi Ramadan." Agama Islam itu, ujar Nabi, dibangun di atas 5 pondasi, 5 dasar. Dari 5 dasar inilah akhirnya memunculkan yang lainnya. Walaupun sebenarnya amalan-amalan di dalam Islam itu bukan cuma 5 pondasi ini saja, ya. Bukan 5 dasar ini saja, banyak sebenarnya. Tapi ini adalah pondasi dasar, pokok agama. Apa saja itu? Yaitu adalah syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, atau yang lebih diistilahkan dengan syahadatain, 2 kalimat syahadat, bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersaksi Muhammad adalah Rasulullah, yang diistilahkan dengan 2 kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat. Nah, ini pondasi yang pertama, ya. Kemudian mendirikan sholat, kemudian menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa Ramadan. Inilah 5 pondasi sehingga Islam itu terbangun. Maka dari 5 pondasi ini banyak lagi yang lainnya, ya. Bukan hanya 5 rukun ini saja, ya. Ini pokoknya, ini yang pokok. Banyak sebenarnya kalau kita berbicara tentang amalan-amalan yang mesti kita kerjakan dalam Islam itu banyak. Seperti misalkan berakhlak mulia, ya, kemudian berbakti kepada orang tua, berzikir, ya. Kemudian sholat juga ada sholat sunnah, ya, puasa sunnah, dan banyak lagi yang lain. Akan tetapi, ya, yang 5 ini adalah yang menjadi dasar. Kalau yang 5 ini roboh, ya, maka akan roboh semuanya.
Kalau kita ibaratkan Islam itu seperti bangunan ya, seperti bangunan ya. Atau mungkin seperti kemah ya. Kemah, tenda itu. Nah, tenda atau kemah itu memiliki 5 pondasi. 5 ya. Yang di tengah itu ya, itu pondasi utama. Itu syahadat. Itu pondasi utama itu. Yang di samping kiri kanannya ini adalah yang 4 itu ya. Ini pondasi utama, ada pondasi utama ya. Kemudian ada pondasi tiang ya, tiang yang juga tiang utama yaitu sholat dan yang lainnya ya. Maka mungkin fokus kita malam hari ini untuk membahas tentang masalah pondasi yang utama saja ya, masalah syahadat. Ya, kalau yang lainnya nanti mungkin insyaallah di lain kesempatan lah ya. Kita insyaallah fokus ke pondasi yang pertama ini, pondasi utama nih. Kenapa kita lebih fokus untuk kesempatan ini pada pondasi yang pertama? Karena kalau pondasi ini roboh ya, atau pondasi ini tidak kuat, maka akan menghancurkan pondasi-pondasi yang lain. Jadi kalau ingin pondasi yang lainnya itu kokoh, maka harus yang diperkuat pertama kali adalah pondasi utama, yaitu syahadat ya, 2 kalimat syahadat ini yang harus kita kokohkan sehingga yang lainnya akan menjadi kokoh ya. Dan amalan-amalan Islam yang lainnya pun akan menjadi menjadi kokoh juga ya. Baik. Kita akan fokus kepada 2 kalimat syahadat. Tentang masalah ini ya, tentang masalah rukun Islam ya, atau yang mungkin lebih diistilahkan dengan amalan yang zahir ya. Jika seseorang mengamalkan 5 amalan ini ya, terlebih jika seseorang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka seseorang tersebut dihukumi sebagai seorang muslim ya. Jadi yang namanya masuk Islam itu sangat mudah ya. Mudah sekali. Masuk Islam itu tidak sulit. Nggak ada ritual-ritual tertentu, nggak ada ya. Harus begini, nggak ada. Orang kalau ingin masuk Islam cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat, selesai. Diucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sudah. Selesai ya. Tidak perlu ada ritual tertentu, tidak perlu ya. Tidak perlu. Nah, tentang masalah masuk Islam ini ya, tentang masalah masuk Islam ini, ada 3 orang ya, atau 3 jenis manusia ya, atau 3 jenis orang yang apabila mereka tersebut ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia dihukumi sebagai Islam ya. Mungkin ada 3 jenis ya, ada 3 jenis. Yang pertama yaitu orang non muslim asli ya, atau ya kita istilahkan dengan kafir asli ya. Nggak apa-apa ya bilang kafir Pak ya. Bilang kafir atau non muslim? Hah? Aman ya. Ya karena Allah bilangnya kan dalam Al-Quran seperti itu ya. Nah ini, jadi kalau misalkan ada orang kafir ya, orang kafir atau non muslim asli ya, karena memang sejak lahir dia kafir, nggak Islam. Maka bagaimana cara dia masuk Islam? Ya dia cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah. Maka setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat tersebut, dia sudah menjadi muslim. Sudah menjadi muslim, nggak susah ya, tidak sulit. Nah ini yang pertama. Yang kedua, apabila ada orang yang awalnya Islam kemudian murtad ya, murtad atau keluar dari Islam ya, jadi kafir. Kemudian dia ingin masuk Islam lagi ya. Dia ingin masuk Islam lagi, maka dia harus bersyahadat. Ya, dia harus bersyahadat. Jadi orang yang murtad tidak cukup hanya sekedar taubat ya, saya taubat ya. Saya ingin taubat ya. Maka tidak cukup hanya sekedar taubat, dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Ini kalau misalnya dia awalnya Islam, kemudian murtad, kemudian dia tersadar lagi, dapat hidayah lagi misalkan ya, habis murtad kemudian dapat hidayah,
ya, dia ingin masuk Islam lagi, maka dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia menjadi muslim kembali. Nah, ini jenis yang kedua, Pak. Yang ketiga, apabila seseorang memang terlahir dari keluarga muslim, ya, orang tuanya muslim, maka tidak perlu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, tidak perlu. Kenapa? Karena dia sudah terlahir dari keluarga muslim, ya. Alhamdulillah, mungkin kita termasuk yang mana, Pak? Termasuk yang ketiga ini, ya. Orang tua kita mungkin sudah Islam, ya. Maka kalau misalkan dia terlahir dari ibu yang muslim, bapak yang muslim, maka si anak gak perlu lagi untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya. Kalau misalkan, wah kamu harus syahadat lagi, enggak, ya, tidak perlu, ya. Karena kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu ala fitrah, ya. Setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah, ya. Fitrah itu artinya Islam, ya. Jadi setiap anak itu, ya. Kenapa akhirnya dia menjadi muslim, menjadi Yahudi, menjadi kafir, ya? Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisanihi, ya. Oleh karena orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, dia Nasrani, dia Majusi, ya. Tergantung orang tuanya, ya. Kalau orang tuanya Yahudi, ya otomatis nanti anaknya Yahudi, kan? Pasti orang tuanya akan menjadikan anaknya Yahudi, ya. Kalau orang tuanya Islam, otomatis anaknya juga Islam, ya. Maka kalau anak yang terlahir dari orang tua yang muslim, maka dia tidak perlu syahadat lagi. Dia sudah menjadi muslim sejak lahir. Dia sudah menjadi muslim sejak lahir, ya. Kecuali yang tadi itu kafir asli, ya. Dia harus bersyahadat, ya. Atau orang yang murtad, ya. Orang yang murtad keluar dari Islam, ingin masuk Islam lagi, maka dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya. Nah, ini mungkin poin yang pertama yang ingin kita sampaikan, ya. Kemudian tentang masalah syahadat ini, tentang masalah masuk Islam, ya, tidak boleh ditunda. Jangan ditunda, ya. Ada misalkan orang hendak masuk Islam, ya, datang ke kita misalkan, ya, aku hendak masuk Islam lah, kayak apa leh? Maka kita harus menyuruh dia langsung bersyahadat. Langsung bersyahadat, Pak. Jangan ditunda. Bila kita menunda, berdosa kita. Bahkan sebagian ulama itu berpendapat bahwa orang yang menunda orang masuk Islam itu dihukumi kafir, Pak. Kenapa? Karena dia mendukung kekafirannya. Itu sebagian ulama pendapat, Pak. Sebagian ulama berpendapat demikian, tapi ya wallahu alam, ya. Karena saking apa? Saking tidak bolehnya ditunda masuk Islam itu. Tidak perlu menunggu apa? Menunggu nantilah kita kiau ustadz dulu. Jangan. Yang mengislamkan tuh kada mesti harus ustadz. Amun ada orang non muslim, Pak, datang ke siapa kayaknya, kita tahu, kita misalnya orang Islam, tak ada orang Islam nih, ini hendak masuk Islam nih, hendak bujur-bujur masuk Islam. Datang misalkan ke siapa, walaupun ini bukan ustadz, ya, datang, aku hendak Islam, nah kayak apa caranya, maka langsung ketika itu ajari dia kalimat syahadat tuh, ya. Suruh dia mengikuti, ya, kamu ingin masuk Islam, ucapkan ini, ya. Kada perlu, kayaknya dulu lah, nyewakan ustadz dulu, nah jangan, ya. Kenapa? Karena kita tidak tahu Pak ajalnya. Kalau misalkan kita tunda-tunda pas matinya, ya, belum sempat berislam, kasihan kan. Jadi kalau misalkan ada orang yang masuk Islam, ingin masuk Islam, itu langsung ketika itu juga langsung. Kada perlu pakai ritual-ritual, kada perlu, ya, kada perlu ibaratnya harus ini dulu harus, ya. Kayak nasi kuning misalnya, dosa, ya. Yang penting nih orang mau terselamatkan dulu nih. Yang penting terselamatkan, dia masuk Islam. Tentang perkara dia setelah itu ingin belajar agama itu urusan nanti, ya. Ya, jangan sampai kita menjadi penghalang orang ingin masuk Islam, ya. Sampai pun misalkan orang ingin masuk Islam lewat telepon, ya. Kebetulan misalkan dia nelpon kita, ya. Ada orang non muslim kenal lawan kita, ya. Dia tertarik masuk Islam, ya, karena melihat akhlaknya, misalkan akhlak kita, kemudian melihat orang Islam ini kok baik, ya.
Kemudian dia nelpon misalkan, kayak apa nih aku hendak masuk Islam nah. Ya. Langsung ketika itu juga kita suruh walaupun lewat telepon, kamu hendak masuk Islam kah? Ucapkan 2 kalimat syahadat, iringilah ya, walaupun lewat telepon baik. Ketika dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia sudah sah menjadi seorang muslim. Ya, sudah sah menjadi seorang muslim. Untuk setelahnya, ya kita bimbing saja lagi ya. Mungkin bisa ya setelah itu kita arahkan, nah ikam bila hendak tahu lagi tentang Islam, ku bawa ikam pengajian. Tolong ustadz tenah. Ya. Nah, itu kan yang penting dia masuk Islam dulu ya. Jadi yang mengislamkan itu tidak mesti harus ulama. Ya, kadang mungkin ada sebagian orang ya menyerahkan, kainalah aku mengiyawakan ustadznya dulu, jangan ya. Jangan seperti itu ya. Ini supaya apa? Karena memang Islam itu adalah agama yang mudah. Agama yang mudah. Jadi tidak boleh kita tunda ya. Karena ada kejadian, ada kejadian tapi bukan di negeri kita ya. Mungkin entah di Afrika atau di mana itu ya. Jadi ada seseorang ya, dia tuh ingin masuk Islam, masuk Islam. Ya, ingin. Dia datang kepada muslim ya. Ingin masuk Islam nih, tapi si muslim ini entah mungkin karena kejahilannya, entah mungkin karena dia tidak paham, akhirnya apa? Ya, nanti dulu ya, jangan dulu ya. Nanti aku ke dulu ya, mungkin ke ulama atau ke siapa. Ternyata selang beberapa saat ya, orang yang ingin masuk Islam tadi ya, karena mungkin ketika itu kondisi perang ya, atau mungkin situasi tidak aman ya, dia ketembak, dia ketembak, meninggal ya. Nah ini akhirnya apa? Nggak sempat masuk Islam ya. Kasihan kan kalau seperti itu ya. Nah kemudian orang yang sudah menyatakan dirinya masuk Islam, orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu, maka dia sudah sah menjadi seorang muslim ya. Bahkan sampai di medan perang pun ya, di medan perang itu ketika ada musuh mengucapkan 2 kalimat syahadat itu tidak boleh lagi dibunuh. Tidak boleh dibunuh ya. Jadi kalau misalkan perang ya, walaupun dia dalam keadaan terdesak ya, entah motifnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat itu apa, yang penting kalau dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, ujar Nabi jangan dibunuh ya, jangan dibunuh. Kenapa? Karena dia sudah sah menjadi seorang muslim ya. Karena pernah kejadian di zaman dulu, di zaman Nabi itu ada peperangan ya, terjadi peperangan ya. Kebetulan sahabat ini saking semangatnya ya, sudah banyak musuh yang dia bunuh ya, ada tinggal satu yang belum terbunuh ya. Yang satu itu dikejar sampai terpojok ya. Sampai terpojok ya, yang mana musuh ini ya hampir tidak bisa lagi melawan ya, karena sudah terpojok nih, mungkin senjata sudah lepas ya. Ya ini si muslim ini tinggal menyodok aja lidah kita tuh, atau menimpas ya. Ya, bila tertimpas mati itu ya. Nah, karena sudah terdesak, musuh ini mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Tapi sayangnya ini sahabat tetap membunuh ya. Sahabat ini tetap menimpas, akhirnya mati itu orang ya. Sampai kabar itu ke telinga Nabi. Nabi panggil sahabat itu ya, Nabi panggil ya. Nabi marah ya bisa-bisa. Kenapa kamu membunuh orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat ya? Kata si sahabat ini, wahai Rasulullah, dia itu masuk Islam karena terdesak. Dia itu mengucapkan 2 kalimat syahadat karena terpojok ya, maka aku tetap membunuhnya. Nabi tidak menerima alasan sahabat itu. Ujar Nabi, kenapa tidak sekalian saja dibelah dadanya agar kamu tahu isi hatinya. Ini bahasa Nabi itu bahasa marah ya. Ujar Nabi itu, apakah ikam tuh tahu isi hatinya, inya terdesak atau tidak, inya ikhlas atau kada. Yang penting ujar Nabi, bila inya sudah 2 kalimat syahadat kada boleh dibunuh, selesai. Perkara orang tersebut karena terdesak atau karena terpaksa mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu urusan dia. Karena kan yang namanya Islam itu kan yang dipandang itu ya apa yang nampak. Beda dengan iman, Pak. Makanya perbedaan antara Islam dengan iman itu, kalau Islam itu apa yang nampak secara zahir. Kalau iman itu apa yang tersembunyi, tidak diketahui kecuali Allah yang tahu. Kita tidak bisa menghukumi, wah dia itu imannya kuat ya, dia itu ya, tidak bisa Pak.
Tapi kalau kita menghukumi seseorang dia itu Islam, bisa. Ya. Makanya di dalam Al-Qur'an itu kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalatil a'rabu amanna ya. Yang qalatil a'rabu amanna ya, yang terjemahannya kira-kira seperti ini ya. Ada seorang Arab yang dia berkata, aku beriman ya. Maka kemudian ditegur ya, belum, kamu belum beriman, tapi kamu harus katakan Islam ya. Kenapa? Karena manusia itu hanya bisa melihat apa yang nampak saja ya. Kita menghukumi seseorang dia adalah seorang muslim, tapi kita tidak bisa memastikan keimanannya, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Kenapa? Karena urusan keimanan itu urusan Allah. Karena tersembunyi kan? Ya, kita tidak bisa menghukumi wah itu dia beriman ya, karena urusan beriman ini urusan yang tersembunyi yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi kita bisa menghukumi seorang itu dia muslim, dah muslim. Kenapa? Kenapa kita menghukumi dia sebagai seorang muslim? Karena dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, karena dia sholat. Ya. Orang yang sholat nampak keislaman dalam dirinya, berarti dia muslim. Kenapa dia muslim? Oh, dia haji, dia zakat, dia puasa, nampak keislaman dalam dirinya, berarti dia seorang muslim. Perkara apakah dia mengamalkan itu karena iman atau tidak, itu kita tidak tahu. Itu kita tidak tahu ya. Makanya kita memang berharap ya, berdoa ya untuk diri kita tentunya ya. Semoga kita menampakkan Islam ini murni karena iman. Murni karena iman ya. Jadi makanya Nabi SAW itu menegur sahabat ini, kenapa kamu bunuh? Ya. Kamu kan tidak tahu isi hatinya ya. Ya. Sahabat ini ya, dia cuma prasangka saja ya. Dia tetap membunuh karena dia mengira bahwa mengucapkan 2 kalimat syahadat itu bukan karena iman, tapi karena terdesak ya. Tapi ditegur oleh Nabi, kamu bukan mengurusi urusan imannya, bukan mengurusi masalah hatinya, tapi yang kamu lihat, apa yang nampak darinya, itulah yang kamu nilai, kata Nabi. Kalau dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah jangan dibunuh. Makanya Nabi SAW tidak menghukumi kafir orang-orang munafik, tidak. Walaupun sebenarnya orang munafik itu kafir. Kenapa jadi kafir? Karena Allah mengklaim mereka kafir ya. Akan tetapi mengetahui kekafirannya itu hanya Allah. Ya. Orang munafik itu kan yang diceritakan Allah dalam Al-Quran, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Orang munafik itu ujar Allah, bila ketemu orang muslim, orang beriman, dia ngaku beriman. Bila ketemu orang kafir, dia ngaku kafir. Ya, seperti itulah mungkin kira-kira ya. Yang jelas orang munafik dihukumi di dunia sebagai orang muslim, tapi di akhirat mereka dihukumi sebagai orang kafir ya. Makanya kita juga tidak bisa memponis seseorang, wah kamu munafik. Ya, kita nggak tahu ya. Karena kemunafikan itu kan berkaitan dengan iman. Ya, keimanan seseorang, dia tuh beriman atau tidak, munafik atau tidak, itu urusan Allah. Yang jelas kalau kita melihat dia nampak keislaman dalam dirinya, itulah yang kita hukumi. Ya, makanya Nabi tidak menghukumi orang-orang munafik di dunia sebagai orang kafir. Walaupun Nabi tahu, walaupun Nabi mengetahui siapa orang-orang munafik di zaman itu, tahu Nabi. Ya, karena diberitahu oleh Allah. Tapi Nabi tidak memberitahu kepada sahabat, kecuali hanya satu orang yang diberitahu, yaitu siapa? Hudzaifah ibnul Yaman. Ya, karena hanya satu sahabat yang bisa merahasiakan rahasia Nabi. Ya, kalau Rasul memberitahu siapa daftar orang munafik ketika itu, pastilah Umar bin Khattab yang pertama kali mengangkat pedang, Bay. Pasti sudah itu. Kalau sekiranya Rasul membeberkan nama-nama orang munafik, itu Umar pasti datang ke Nabi minta izin supaya memenggal leher. Itu pasti sudah. Makanya nggak diberitahu oleh Nabi ya. Kenapa? Karena untuk menjaga ya, menjaga. Karena orang munafik itu dihukumi sebagai muslim di dunia, tapi tidak di akhirat ya. Di akhirat dihukumi sebagai orang kafir. Nah, inilah menunjukkan bahwa Islam itu apa yang nampak ya. Sama kalau kita melihat orang sudah masuk Islam, maka kita hukumi dia sebagai seorang muslim. Entah dia pura-pura, entah dia mungkin terdesak, terpaksa, itu urusan dia. Itu urusan dia kan. Bukan urusan kita. Yang penting kita menilai apa yang nampak saja dari
dari seseorang ya. Nah, inilah tentang masalah syahadat ya. Jadi ulun ulangi lagi tentang masalah syahadat ini ya. Seseorang yang ingin masuk Islam ya, tidak sulit ya. Cukup dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia sudah dihukumi sebagai seorang muslim ya. Kemudian apabila orang yang ingin masuk Islam, maka jangan sampai ditunda ya, jangan sampai ditunda, disegerakan ya. Ada misalnya orang, apalagi keluarga kita yang kebetulan dia non muslim ya, atau orang yang murtad ingin masuk Islam lagi, jangan ditunda ya. Berarti dia dapat hidayah lagi nih ya. Kita jangan sampai memandang wah kamu sudah murtad. Dia kan ingin taubat ya, ingin masuk Islam lagi, maka segera kita tarik, segera kita bimbing supaya apa? Supaya dia kembali kepada agama Allah ya. Nah, jadi seperti itu. Jangan sampai seperti apa? Seperti apa yang pernah diceritakan Nabi ya, tentang orang yang membunuh 99 nyawa ya. Yang akhirnya dia genap membunuh 100 orang ya. Dia membunuh 99 nyawa ya. Dia ingin taubat, walaupun ini bukan masalah masuk Islam ya, tapi kita bisa ambil pelajaran di sini ya. Artinya orang yang bertobat atau orang yang ingin masuk Islam itu jangan ditunda ya. Ini orang membunuh 99 nyawa. Dia ingin taubat, dia ingin minta bimbing, datang kepada seseorang ya, seseorang yang dia itu sebagai ahli ibadah tapi sangat disayangkan kurang ilmunya ya, ilmunya kurang. Sehingga dia dalam memutuskan sesuatu itu kurang bijak. Datang ya, minta bimbing bertaubat. Saya sudah bunuh 99 nyawa nih, gimana saya mau taubat? Kata ahli ibadah ini, wah kamu sudah banyak dosanya nih ya, nggak akan diterima taubat kamu nih ya. Akhirnya apa? Marah ya, marah yang si pembunuh ini. Dibunuhlah orang tersebut genap 100 ya. Nah, seharusnya kan bijak ya, ini orang mau taubat segera itu ya. Ini karena ditunda-tunda akhirnya apa? Dia buat maksiat lagi ya. Nah, disitulah mudaratnya. Kalau orang yang menunda taubat seseorang, dia akan berbuat maksiat yang lebih besar. Jadi kalau orang itu sudah tersadar tuh udah ya, lupakan keburukannya karena dia sudah ingin niat baik nih, segerakan ya. Maka akhirnya orang yang bunuh 100 nyawa ini datang lagi kepada ahli ilmu ya, kepada ahli ilmu, dia ingin menyatakan taubatnya. Maka orang yang ahli ilmu tentunya dia menjawab dengan bijak ya, dengan ilmunya. Maka dikatakan bahwa Allah Maha Penerima taubat, kamu segera bertaubat ya. Disuruh bersegera bertaubat, kamu tinggalkan kampung halamanmu, segera hijrah ke tempat yang di situ bisa menjadikan kamu lebih istiqomah. Akhirnya dia pergi ke tempat tersebut ya. Sebelum sampai ke tempat tersebut dia sudah meninggal dunia, akan tetapi dia sudah bertobat. Nah, ini kan menyegerakan orang ingin bertaubat ya. Karena tadi kita tidak tahu kapan ajalnya menjemput, kita tidak tahu ya. Mungkin saja setelah dia bersyahadat meninggal. Setelah bersyahadat ya, dia mengucapkan syahadat tiba-tiba meninggal ya. Wah, ini sangat beruntung sekali ya. Sempat dia bertaubat ya, sempat dia bersyahadat sebelum dia meninggal. Maka kalau orang yang dia sempat bersyahadat ya, kemudian setelah meninggal ya, maka dosa-dosanya diampuni ya, dosa-dosa yang telah lalu ya. Mungkin dia sudah pernah berbuat syirik, berbuat apapun ya, tapi karena dia menutup kehidupannya dengan 2 kalimat syahadat, maka dia diampuni dosa-dosanya. Ini sangat beruntung sekali ya. Walaupun mungkin dia belum mengamalkan Islam secara keseluruhan ya. Baik. Nah, kemudian tentang masalah syahadat ini ya. Makanya kita sebut tadi bahwasanya syahadat ini adalah pondasi paling utama ya, pondasi paling utama. Karena kalau pondasi ini roboh, maka akan roboh pondasi yang lain. Kenapa demikian? Karena tidak akan diterima amalan-amalan Islam ya, pondasi-pondasi selain syahadat, kalau syahadatnya tidak benar, kalau dia tidak bersyahadat. Ada orang kafir ya. Orang kafir ya, tidak kita ragukan bahwa mereka banyak berbuat kebaikan, Pak ya. Kita lihat kadang ada orang non muslim ya, dia bersedekah ya, sedekahnya nggak tanggung-tanggung. Dia berinfak ya, nyumbang fakir miskin ya, nyumbang panti asuhan ya, bahkan miliaran dia sumbang ya.
Kita kirakan tuh banyak tuh, bahkan terkadang baik orang non muslim tuh lebih banyak infaknya daripada orang